kemarin kita akad nikah di GKM ya, di GKM terus akad nikahnya beda sama hari resepsinya. Kenapa? Karena pembatasan waktu juga karena lagi PSBB plus kita emang beda tema juga. Kalau akad nikah tuh adat, kalau resepsi kita cuma intimate dinner aja, sebenarnya bukan resepsi 75 orang aja gitu. Dan pengennya outdoor supaya aman, supaya nggak ngendep di ruangan berasa tapi langsung alam luas gitu. Nah, boleh tahu nggak sih pemilihan tanggalnya sendiri, ada tanggal spesial nggak sih? Kalau tanggal di 7 Februari itu karena dipilihin sama kakeknya Adi. Nah, bertepatan juga sama ulang tahunnya Papa Doni, papaku gitu. Jadi ya udah deh. Boleh nggak sih berbagi sedikit soal maharnya? Mungkin ada gambaran atau ada yang spesial dari maharnya sendiri apa? Sebenarnya kalau yang 19,7 gram tuh sebenarnya nggak ada tanda apa-apa, kebetulan aja yang aku suka, yang aku pilih segitu nominalnya. Terus habis itu kalau yang lainnya kan seperangkat alat sholat dan Al-Quran kan. Kalau tadinya tuh nggak ada Al-Qurannya, cuman aku sendiri request sama Adi, aku pengen Al-Quran. Jadi nggak ada tanda khusus apa-apa sih. Abis ini bakal bulan madu atau gimana sih setelah kemarin resepsi? Kita tuh tadinya rencana bulan madunya mau umroh, cuma karena umroh lagi belum dibuka lagi untuk warga Indonesia, jadinya kita tadinya Bajo juga, tapi nggak jadi lagi karena kita pindah tempatnya tuh mendadak. Jadinya ya udah deh kita ke Bali aja. Udah gitu ke Balinya dikasih hadiah juga sama Bunda Mona kan, jadinya yaudah deh alhamdulillah kita ke Bali, hadiah dari Bunda. Nah, Kesha, bisa dibilang kan menggelar pernikahan di saat pandemi ya, berbeda dengan kondisi biasanya. Ada rasa menyayangkan nggak sih karena mungkin nggak bisa mengundang banyak orang atau gimana? Sebenarnya disayangkan ada, tapi bersyukur juga ada karena disayangkan nggak bisa banyak mengundang orang, tapi kalau bersyukurnya kayak ini emang wedding dream aku pengen wedding dream tuh yang aku bisa kalau orang datang aku bisa ngobrol sama orang yang datang, nggak cuma salaman foto aja gitu sih ya kan. Kemarin tuh lebih intimate, lebih kayak bisa ngobrol sama yang datang, itu aja 75 orang tuh kita belum bisa ngobrol yang banget gitu loh, kita cuma bisa bersapa aja, sedikit ngobrol gitu, masih kurang waktunya gitu. Nah, itu kemarin aku lihat di postingannya Bunda Mona, ternyata kamu juga sungkem sama Bunda dan dia terharu banget. Mungkin kenapa alasannya akhirnya setelah sungkem sama orang tua, sungkem sama Bunda Mona juga? Karena meskipun dia bukan yang melahirkan aku, tapi dia salah satu orang tua aku juga. Kayak dia kan adiknya papa, dan dia juga yang ikut membesarkan aku. Terus dia banyak partnya juga di hidup aku, apalagi buat pernikahan ini Bunda juga banyak ikut campur tangan sama masalah di hidup aku juga. Bunda ikut banyak kasih masukan dan banyak menemani. Jadi ya sama yang namanya orang tua kan kita harus lebih hormat ya, nggak ada salahnya kalau aku juga beri sungkeman sama Bunda. Tapi boleh nggak sih sedikit berbagi ke pemirsa Insight, apa sih alasan kalian berdua untuk memutuskan untuk akhirnya menikah dan sama-sama serius? Kalau aku sih karena menikah itu menurut aku ibadah ya, jadi nggak perlu nunggu tua dulu baru beribadah. Jadi ya udah aku mau menikah karena niatnya ibadah dan udah cocok juga sama Kesha, udah kenal lama. Keluarga udah dukung, jadinya ya udah nunggu apa lagi gitu. Tapi Kesha bisa dibilang kan masih sangat muda nih. Sempat meminta wejangan nggak sih ke beberapa orang yang sudah berpengalaman soal rumah tangga sendiri, bagaimana? Sebenarnya kalau wejangan udah pasti kan dikasih sama Bunda Mona, sama papaku, sama mama papanya Adi apalagi. Tapi kita sebenarnya juga meskipun di umur yang muda ini, tapi menurut aku sama Adi tuh otaknya sudah cukup untuk menjalani rumah tangga. Karena kan kalau kata Bunda tuh, aku diajarin sama Bunda kalau otak sempurnanya manusia tuh di umur 24. Jadi kalau misalkan aku langsung punya baby, nanti pas umur 24 tuh maksudnya udah cukup otaknya untuk punya baby gitu. Jadi kayak ya udah, itu menurut aku sih kalau 23 nggak kemudahan sih, karena ada juga yang menikah di 20 tahun, 21 tahun 19. Gitu, 19 bahkan gitu. Jadi
menurut aku sih udah cukup ya umur kita ya untuk menikah. Apalagi beda umur kita juga 2 tahun, dan sebenarnya umur yang muda juga nggak berarti kita juga kekanak-kanakan enggak. Nah, buat momongan sendiri gimana nih? Kalian menundakah atau sedikasinya sama Allah aja? Kita nunda enggak, tapi ya sedikit sama Allah sih. Tapi kita emang pengen cepet-cepet punya momongan supaya karena aku suka baby juga, terus kayak mumpung lagi di rumah aja nggak sih? Iya kan? Jadi udah banyak aktivitas juga. jaraknya nggak terlalu jauh sama Iya. anak, jadi kayak bisa jadi teman sharing lah nantinya. Udah terpikir belum pengen punya anak pertama tuh laki-laki atau perempuan? Itu nggak tahu tuh. Itu kita Sebenarnya apa namanya? Aku sih punya keinginan sendiri, aku pengen perempuan. Adi pengen laki-laki, tapi kita enggak, aku nggak pengen apa. Kamu nggak pengen apa-apa? Ya udah, berarti sedikasinya. Kalau aku pengen perempuan, tapi sedikasinya aja. Nah, ini gimana nih buat suami nih? Ada restu nggak sih untuk misalnya Kesha balik lagi ke dunia entertain, berkarir lagi? Sebenarnya lebih ke terserah dia sih, cuma ada beberapa batasan yang aku buat supaya hubungan kita tetap harmonis lah gitu. Tapi batasannya cuma kita yang tahu. Nggak boleh tahu. Tapi berarti ya, maksudnya masih mengizinkan Kezia boleh ke dunia entertain? Boleh, kalau misalkan akunya ngerasa oh ini masih oke nih, ya udah nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih.